Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman semuanya. Di sini saya akan membahas sedikit tampilan tentang Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengolah data. Berbeda dengan Microsoft Word yang mengolah kata. Makanya disebut dengan spreadsheet. Dan lembar kerjanya ini disebut dengan worksheet. Microsoft Excel itu biasa sering dikenal dengan istilah workbook atau buku kerja. Dikarenakan dalam Microsoft Excel ini terdiri dari beberapa sheet yang dapat menampung banyak kolom maupun baris. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan dari atas. Di sini ada book 1 Excel yang mana itu disebut dengan title bar atau title bar, merupakan baris judul yang terdapat pada Excel yang berfungsi sebagai nama file. Jika kita save nanti, itu akan berubah menjadi apa yang kita namakan. Nah, di pojok kiri atas ini ada yang namanya quick access, terdiri dari save, undo, dan redo. Nah, untuk di pojok kanan atas itu terdiri dari mini size, maxi size, dan close. Oke. Di bawah sini ada jajaran menu-menu pada Microsoft Excel yang berada pada posisi bagian atas seperti File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan Help. Home, di sini setiap menu punya ribbonnya masing-masing dan memiliki toolbarnya masing-masing. Seperti Home, di sini ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing, and int. Oke. Di bawah sini itu ada namanya itu name box. Nah, di sini tertulis F14. Kenapa? Karena F itu merupakan kolom yang ada pada atas ini dan 14 itu adalah baris. Terlihat di sini sel yang aktif yang kita klik itu adalah kolom F baris 14. Makanya di sini tertulis F14. Jika kita klik pada sini, nah itu akan berubah menjadi C5. Kolom C baris kelima. Oke, kita lanjut. Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dengan simbol alfabet A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan untuk baris atau row itu disebut dengan angka. Sedangkan pertemuan kolom dan baris itu disebut dengan sel. Sel yang terblok
sel yang terblok itu merupakan gabungan beberapa sel yang disebut dengan rank. Dan untuk menulis di dalam Microsoft Excel itu berbeda dengan Microsoft Word. Kenapa? Karena di sini ada penambahan yaitu formula bar pada pojok atas ini. Nah, di saat kita menulis di formula bar ini, saya beri contoh dengan belajar Excel. Excel bersama. Nah, pada kolom yang sel yang aktif tadi, maka akan sama dengan tulisan yang telah kita tulis pada formula bar. Artinya, untuk menulis di Microsoft Excel ini ada banyak cara. Yang pertama dengan mengetik data pada formula bar atau bisa langsung pada Excel yang aktif. Dan di sini dan di sebelah kanan itu adalah scroll bar vertikal dan verbal horizontal di bawah, bagian bawah ini. Dan di pojok kanan bawah itu ada zoom out dan zoom in untuk mengecilkan atau membesarkan, dan sedangkan ini adalah zoom levelnya. Nah, di sebelah sini itu ada tampilan normal yang sekarang kita lihat ini. Dan untuk page layout itu adalah bentuk terbagi duanya tampilan yang berbeda dari tampilan normalnya. Dan page break preview ini adalah hanya menampilkan sel yang aktif saja. Oke, kita balik ke normal lagi. Oke, kita lanjut. Ada yang menarik di Microsoft Excel, yaitu 3 sheet yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Dan apabila kurang di sini itu bisa ditambahkan saja dengan mengklik new sheet, maka akan bertambah menjadi sheet 4 atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita lanjut pada keyboard. Di sini ada tanda panah 4 yang ada pada keyboard untuk memilih sel, seperti tanda panah kanan itu untuk bergeser ke kanan, tanda panah kiri untuk bergeser ke kiri, tombol panah bawah itu untuk geser ke bawah, dan tanda panah ke atas untuk kita ke atas. Nah, seperti halnya dengan tab, itu akan bergeser ke sebelah kanan. Dan untuk shift plus tab itu akan bergeser ke sebelah kiri. Dan enter itu akan bergeser ke bawah. Selanjutnya itu ada menu, itu adalah memindahkan sel aktif langsung dari
F ke A, dan page up page down itu untuk bergeser ke paling bawah, dan page up itu akan bergeser ke atas. Sedangkan oke. Dan di sheet 1 tadi kan kita sudah menulis belajar Excel bersama. Nah, di situ kan tulisannya itu keluar dari garis, keluar dari kolom sel tersebut. Maka caranya untuk memperbesarnya itu kita tarik kursor ke bagian C dan D seperti ini sampai menemu panah kanan kiri. Nah, terus kita klik 2 kali, itu bisa langsung menyesuaikan tulisan kita. Kalau misalnya untuk mengecilkan itu tinggal kita geser ke kiri maupun geser ke kanan seperti ini, atau seperti dibesarkan lagi gitu ya, atau bisa juga untuk klik 2 kali untuk menyesuaikannya. Seperti itu juga dengan di bagian baris. Untuk memperbesarnya itu kita tinggal klik dan tarik ke bagian bawah atau tarik ke bagian atas untuk memperkecilnya. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menengahkan objek itu kita perlu menggunakan bagian menu home di sini. Terus kita cari alignment. Nah, di sini ada menu center, itu untuk objeknya itu di tengah, dan middle align itu agar posisinya ke tengah-tengah. Jadi sudah selesai pembelajaran kita untuk memahami tampilan Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.